Hai semuanya, pernah tidak kalian berada di tengah banyak orang, mendengar suara obrolan di mana-mana, melihat tawa berseliweran, tetapi di dalam hati justru terasa kosong dan jauh dari siapapun? Anehnya, keadaan seperti itu sering terasa lebih menyakitkan dibanding sendirian di kamar yang sepi. Di luar semuanya terlihat normal, aktivitas berjalan seperti biasa, media sosial penuh interaksi, notifikasi terus berbunyi, tetapi ada bagian dalam diri yang terasa seperti tidak benar-benar terhubung dengan siapapun. Banyak orang mengira kesepian hanya muncul ketika tidak punya teman atau pasangan. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Kesepian justru sering datang ketika kalian berada di tengah keramaian, saat semua orang tampak menikmati hidupnya masing-masing, sementara hati terasa tertinggal di tempat yang tidak diketahui. Perasaan asing seperti itu sebenarnya jauh lebih umum daripada yang dibayangkan. Banyak orang mengalaminya diam-diam tanpa pernah membicarakannya karena takut dianggap lemah, tidak pandai bersosialisasi, atau terlalu sensitif. Padahal menjadi asing di tengah dunia yang ramai bukan tanda bahwa ada yang salah dengan diri kalian. Itu seringkali hanya tanda bahwa hati sedang mencari koneksi yang lebih nyata daripada sekedar kehadiran fisik manusia di sekitar. Di zaman sekarang, orang bisa berbicara dengan ratusan orang setiap hari tanpa benar-benar merasa dimengerti oleh satu orang pun. Kita hidup di era yang sangat ramai, tetapi sering kekurangan kedekatan emosional. Banyak percakapan terjadi hanya di permukaan. Orang saling bertanya kabar tanpa benar-benar ingin tahu jawabannya. Banyak yang tertawa bersama, tetapi menyimpan kelelahan batin masing-masing. Karena itulah, rasa kesepian menjadi semakin sulit dijelaskan. Dari luar, hidup terlihat penuh interaksi, tetapi di dalam ada jarak yang tidak terlihat. Kadang kita sendiri bingung mengapa perasaan itu muncul. Ada teman, ada keluarga, ada aktivitas, tetapi hati tetap terasa sendiri. Saat itulah banyak orang mulai menyalahkan dirinya sendiri. Mereka berpikir mungkin kurang menarik, kurang pandai bicara, kurang asyik, atau kurang layak dicintai. Padahal belum tentu begitu. Bisa jadi yang kurang bukan jumlah orang di sekitar, melainkan rasa terhubung yang tulus. Perasaan asing sering muncul ketika seseorang terlalu lama menyesuaikan diri demi diterima. Banyak orang tanpa sadar memakai topeng sosial dalam kehidupan sehari-hari. Di tempat kerja menjadi pribadi yang kuat, di lingkungan pertemanan menjadi orang yang lucu, di rumah berpura-pura baik-baik saja agar tidak merepotkan siapapun. Lama-kelamaan, diri yang asli mulai tertutup. Akibatnya, meskipun banyak orang mengenal kita, sebenarnya mereka hanya mengenal versi yang sudah disesuaikan. Disitulah rasa asing mulai tumbuh. Ada perasaan bahwa tidak ada yang benar-benar mengenal isi hati kita yang sebenarnya. Bahkan ketika bersama orang lain, ada jarak yang tidak bisa dijelaskan. Rasanya seperti hadir secara fisik, tetapi tidak secara emosional. Kesepian juga sering muncul ketika hidup berubah lebih cepat daripada kemampuan hati untuk menyesuaikan diri. Banyak orang tumbuh dengan harapan bahwa semakin dewasa, hidup akan terasa semakin jelas dan stabil. Kenyataannya justru sebaliknya. Semakin bertambah usia, semakin banyak hubungan berubah. Teman mulai sibuk dengan hidup masing-masing. Lingkaran sosial tidak lagi seerat dulu. Waktu bersama keluarga berkurang. Banyak obrolan hangat perlahan menghilang digantikan kesibukan. Dalam proses itu, manusia mulai merasakan kehilangan koneksi tanpa sadar. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada drama, tetapi perlahan hubungan terasa menjauh. Kadang yang hilang bukan orangnya, melainkan kedekatan yang dulu pernah ada. Ada juga kesepian yang lahir dari perasaan tidak dipahami. Ini salah satu bentuk kesepian paling berat, karena terjadi bahkan ketika kalian sedang berbicara dengan seseorang. Ketika mencoba menjelaskan isi hati, tetapi lawan bicara hanya menjawab seadanya, perasaan kosong bisa muncul semakin besar. Banyak orang akhirnya memilih diam karena merasa percuma menjelaskan diri. Mereka mulai menyimpan semuanya sendiri. Dari luar terlihat tenang, tetapi di dalam pikiran penuh percakapan yang tidak pernah tersampaikan. Semakin lama dipendam, semakin besar rasa terasing itu tumbuh. Hal yang sering tidak disadari adalah kesepian bukan musuh yang selalu harus dilawan. Kadang kesepian adalah sinyal bahwa ada kebutuhan emosional yang belum terpenuhi.
Sama seperti rasa lapar memberi tanda bahwa tubuh butuh makan, kesepian memberi tanda bahwa hati butuh koneksi, kejujuran, atau makna. Masalahnya, banyak orang mencoba menghilangkan kesepian dengan cara yang salah. Mereka memaksa diri terus ramai, terus aktif, terus mencari distraksi agar tidak merasa sendiri. Padahal keramaian tidak selalu menyembuhkan kesepian. Kadang justru membuat hati semakin lelah karena terus berpura-pura baik-baik saja. Tidak sedikit orang yang akhirnya kecanduan validasi karena takut merasa sendiri. Mereka terus membuka media sosial, terus mencari perhatian, terus berharap ada pesan masuk yang membuat hati terasa berarti. Ketika perhatian itu datang, perasaan senang muncul sebentar. Tetapi setelah itu kosong lagi. Siklus itu terus berulang karena yang sebenarnya dicari bukan sekedar perhatian, melainkan koneksi yang tulus. Masalahnya, koneksi seperti itu tidak bisa dibangun hanya dari keramaian instan. Dibutuhkan keberanian untuk menjadi diri sendiri, dan keberanian untuk membuka hati secara jujur. Seringkali kita merasa asing karena terlalu sibuk membandingkan hidup dengan orang lain. Media sosial membuat semua orang terlihat memiliki kehidupan yang lebih bahagia, lebih ramai, lebih dicintai. Ketika melihat foto kebersamaan, pesta, liburan, atau hubungan yang tampak hangat, hati mulai bertanya, mengapa hidup sendiri terasa kosong? Padahal, yang terlihat di layar belum tentu menggambarkan kenyataan sepenuhnya. Banyak orang yang tampak bahagia di internet ternyata juga merasa kesepian ketika sendirian. Banyak yang terlihat punya banyak teman, ternyata tidak punya tempat bercerita saat sedang hancur. Tetapi, karena manusia hanya melihat permukaan, akhirnya muncul ilusi bahwa hanya diri sendiri yang merasa asing. Perasaan asing sebenarnya bagian alami dari menjadi manusia. Setiap orang pada titik tertentu pasti mempertanyakan tempatnya di dunia. Ada masa ketika seseorang merasa tidak cocok dengan lingkungan, tidak nyambung dengan orang sekitar, atau kehilangan arah terhadap dirinya sendiri. Itu normal. Hati manusia terus berubah seiring pengalaman hidup. Kadang kita tumbuh lebih cepat daripada lingkungan sekitar. Kadang pola pikir berubah sementara hubungan lama tetap berjalan dengan versi diri yang dulu. Dalam kondisi seperti itu, rasa asing muncul bukan karena diri rusak, tetapi karena sedang mengalami perubahan batin. Menghadapi kesepian bukan berarti harus langsung mencari banyak orang baru. Kadang langkah pertama justru belajar nyaman dengan diri sendiri. Banyak orang takut sendirian, karena saat sepi, semua pikiran yang selama ini dihindari mulai muncul. Ada luka lama, rasa kecewa, penyesalan, atau ketakutan yang selama ini tertutup kesibukan. Karena itu banyak orang lebih memilih terus sibuk daripada duduk diam bersama pikirannya sendiri. Padahal hubungan paling penting dalam hidup adalah hubungan dengan diri sendiri. Jika kalian tidak nyaman dengan diri sendiri, keramaian sebesar apapun tidak akan benar-benar menghilangkan kesepian. Belajar menikmati kesendirian bukan berarti menutup diri dari orang lain. Itu berarti berhenti menganggap nilai diri bergantung pada keberadaan orang lain. Ada perbedaan besar antara sendirian dan kesepian. Sendirian adalah keadaan fisik, sedangkan kesepian adalah keadaan emosional. Seseorang bisa sendirian tetapi damai, sementara orang lain bisa berada di tengah pesta tetapi merasa hampa. Ketika mulai bisa menikmati waktu sendiri, perlahan rasa takut ditinggalkan akan berkurang. Kalian tidak lagi mencari hubungan hanya untuk mengisi kekosongan, tetapi benar-benar karena ingin berbagi kehidupan secara sehat. Kadang kesepian juga muncul karena terlalu keras pada diri sendiri. Banyak orang merasa harus selalu kuat, selalu produktif, selalu menyenangkan bagi orang lain. Akibatnya, ketika merasa lelah atau kosong, mereka malu mengakuinya. Mereka berpikir perasaan itu tanda kelemahan. Padahal manusia memang tidak dirancang untuk selalu baik-baik saja. Ada hari ketika hati terasa penuh semangat. Ada hari ketika semuanya terasa berat tanpa alasan jelas. Itu bukan kegagalan menjadi manusia. Itu bagian dari kehidupan emosional yang normal. Kalian juga perlu memahami bahwa tidak semua hubungan harus bertahan selamanya. Kadang rasa asing muncul karena kita terus memaksakan hubungan yang sebenarnya sudah tidak sehat atau tidak lagi sejalan. Ada hubungan yang membuat seseorang merasa semakin kesepian meskipun terus bersama. Percakapan terasa hambar, perhatian terasa palsu, dan kedekatan hanya formalitas. Dalam kondisi seperti itu, melepaskan bukan berarti kalah.
kadang itu justru langkah untuk memberi ruang bagi hubungan yang lebih tulus di masa depan. Banyak orang takut dianggap aneh ketika merasa asing di tengah keramaian. Mereka berpikir semua orang lain tampak baik-baik saja, sementara dirinya sendiri merasa terputus. Padahal, jika setiap hati bisa dibuka satu persatu, mungkin kalian akan terkejut melihat betapa banyak orang menyimpan kesepian yang sama. Banyak orang tersenyum sambil menahan rasa kosong. Banyak yang terlihat sibuk, tetapi diam-diam merasa tidak punya tempat pulang secara emosional. Dunia penuh manusia yang sama-sama ingin dimengerti, tetapi sama-sama takut membuka diri terlebih dahulu. Karena itulah, salah satu cara paling kuat menghadapi kesepian adalah mulai membangun percakapan yang lebih jujur. Tidak harus langsung menceritakan semua luka terdalam. Kadang cukup berhenti memakai topeng setiap saat. Ketika seseorang mulai berani mengatakan, akhir-akhir ini rasanya capek, atau kadang merasa sendiri juga, hubungan bisa berubah menjadi lebih manusiawi. Kejujuran emosional seringkali membuka pintu kedekatan yang selama ini tertutup formalitas. Banyak orang sebenarnya ingin bicara lebih dalam, tetapi sama-sama takut terlihat lemah. Ada masa ketika seseorang berjalan melewati hari-harinya, seperti mesin yang terus bergerak tanpa benar-benar merasa hidup. Bangun pagi, menjalani aktivitas, berbicara dengan orang lain, tertawa seperlunya, lalu kembali tidur dengan hati yang tetap kosong. Rutinitas seperti itu bisa berlangsung sangat lama, sampai akhirnya seseorang lupa bagaimana rasanya merasa benar-benar dekat dengan kehidupan. Kesepian yang paling berat sering bukan tentang tidak punya siapa-siapa, melainkan tentang kehilangan rasa terhubung dengan diri sendiri. Banyak orang mengenali wajahnya di cermin, tetapi tidak lagi mengenali isi hatinya sendiri. Mereka tahu apa yang harus dilakukan setiap hari, tetapi tidak tahu apa yang sebenarnya dirasakan. Dalam keadaan seperti itu, keramaian hanya menjadi suara latar yang tidak benar-benar masuk ke hati. Dunia terus bergerak, sementara batin terasa diam di tempat yang sama. Kadang rasa asing muncul karena terlalu lama hidup mengikuti ekspektasi orang lain. Sejak kecil, banyak manusia dibentuk untuk menjadi versi tertentu agar diterima. Harus terlihat kuat, harus sopan, harus berhasil, harus tidak merepotkan, harus bisa menyesuaikan diri dimanapun berada. Lama-lama seseorang menjadi ahli membaca keinginan orang lain, tetapi lupa membaca dirinya sendiri. Mereka tahu cara membuat orang nyaman, tetapi tidak tahu apa yang membuat hatinya damai. Saat itulah muncul perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Dari luar hidup terlihat berjalan normal, tetapi di dalam ada bagian diri yang terasa hilang. Kesepian kadang lahir bukan karena tidak ada orang di sekitar, tetapi karena terlalu jauh dari diri sendiri. Banyak orang mencoba mengatasi rasa sepi dengan terus mengisi hidup menggunakan hal-hal eksternal. Ada yang terus mencari hiburan, terus menonton sesuatu, terus membuka media sosial, terus pergi ke tempat ramai, atau terus mencari hubungan baru. Semua itu memang bisa mengalihkan perhatian untuk sementara, tetapi tidak selalu menyembuhkan akar masalahnya. Karena pada akhirnya, ketika malam datang dan semuanya kembali sunyi, seseorang tetap akan bertemu dengan pikirannya sendiri. Jika hati belum benar-benar dipahami, rasa kosong itu akan tetap ada, meskipun dunia di sekitar terus ramai. Kesepian juga sering mengubah cara seseorang melihat dirinya. Ketika terlalu lama merasa tidak terhubung, seseorang mulai berpikir bahwa dirinya memang sulit dicintai. Mereka mulai mempertanyakan nilai dirinya sendiri. Pikiran seperti, mungkin tidak cukup menarik, mungkin terlalu membosankan, atau mungkin tidak ada yang benar-benar peduli, perlahan tumbuh tanpa disadari. Padahal perasaan itu sering bukan fakta, melainkan hasil dari kelelahan emosional yang menumpuk terlalu lama. Hati yang lelah cenderung melihat dunia secara lebih dingin. Bahkan perhatian kecil dari orang lain kadang tidak lagi terasa cukup, karena batin sudah terlalu penuh rasa ragu. Ada juga orang yang menjadi sangat ramah justru karena kesepian. Mereka terus hadir untuk semua orang, selalu membantu, selalu mendengarkan, selalu ada ketika dibutuhkan. Tetapi ketika mereka sendiri merasa hancur, tidak tahu harus mencari siapa. Ini terjadi karena mereka terbiasa menjadi tempat bersandar, bukan orang yang bersandar. Di balik sikap hangatnya, sering ada rasa takut ditinggalkan. Mereka berpikir bahwa selama terus berguna bagi orang lain,
maka mereka akan tetap diterima. Padahal hubungan yang sehat tidak dibangun hanya dari memberi terus-menerus sambil memendam kebutuhan sendiri. Menjadi asing di tengah keramaian juga bisa terjadi karena seseorang sedang bertumbuh. Tidak semua perubahan terasa nyaman. Ketika pola pikir mulai berubah, minat mulai berubah, dan cara memandang hidup mulai berbeda, lingkungan lama kadang terasa tidak lagi cocok. Obrolan yang dulu terasa seru, mulai terasa kosong. Tempat yang dulu terasa nyaman, mulai terasa melelahkan. Dalam proses itu, seseorang sering merasa bingung terhadap dirinya sendiri. Mereka berada di antara dua dunia, tidak sepenuhnya cocok dengan masa lalu, tetapi juga belum menemukan tempat baru yang benar-benar terasa pas. Ini adalah fase yang sangat manusiawi, meskipun sering terasa sepi. Hal yang perlu dipahami adalah tidak semua rasa sepi harus segera dihilangkan. Ada jenis kesepian yang justru membantu seseorang mengenal dirinya lebih dalam. Ketika tidak lagi terus-menerus terdistraksi oleh keramaian, hati mulai berbicara lebih jujur. Kalian mulai menyadari apa yang sebenarnya membuat lelah, hubungan mana yang terasa tulus, dan kehidupan seperti apa yang benar-benar diinginkan. Memang tidak nyaman menghadapi keheningan batin, tetapi seringkali disitulah proses memahami diri mulai. Banyak orang baru benar-benar mengenal dirinya setelah melewati masa-masa sepi yang panjang. Kadang manusia terlalu fokus mencari tempat diterima, sampai lupa bahwa dirinya juga berhak memilih lingkungan yang sehat. Tidak semua tempat cocok untuk semua orang. Ada lingkungan yang membuat seseorang harus terus berpura-pura agar diterima. Ada hubungan yang membuat seseorang merasa kecil dan tidak cukup baik. Jika terlalu lama berada di tempat seperti itu, rasa asing akan terus tumbuh. Karena jauh di dalam hati, manusia sebenarnya ingin diterima tanpa harus kehilangan dirinya sendiri. Ketika seseorang terus memaksakan diri demi menyesuaikan ekspektasi lingkungan, batinnya perlahan lelah. Banyak orang juga merasa kesepian karena hidup modern membuat hubungan menjadi semakin cepat tetapi dangkal. Orang bisa chatting setiap hari tanpa pernah benar-benar mengenal satu sama lain. Percakapan sering hanya tentang hal ringan dan formal. Jarang ada ruang untuk membicarakan ketakutan, luka, atau isi hati yang sebenarnya. Akibatnya, banyak hubungan terasa dekat di permukaan, tetapi jauh secara emosional. Inilah mengapa seseorang bisa memiliki banyak kontak, banyak pengikut, atau banyak teman nongkrong, tetapi tetap merasa sendiri. Jumlah interaksi tidak selalu sama dengan kualitas kedekatan. Perasaan asing sering menjadi lebih kuat ketika seseorang terlalu sering memendam emosi. Ada orang yang sejak kecil terbiasa menyimpan semuanya sendiri. Mereka takut dianggap lemah jika terlalu terbuka. Akhirnya setiap kesedihan hanya dipendam, setiap kecewa hanya ditelan, dan setiap rasa takut hanya disimpan diam-diam. Lama-kelamaan, hati menjadi penuh, tetapi tidak punya tempat untuk bernafas. Dalam kondisi seperti itu, kesepian tumbuh perlahan seperti kabut yang menutupi pikiran. Bahkan ketika ada orang yang peduli, mereka sulit percaya bahwa perhatian itu benar-benar tulus karena terlalu terbiasa menghadapi semuanya sendirian. Menghadapi kesepian bukan berarti harus berubah menjadi orang yang sangat sosial. Tidak semua orang nyaman dengan keramaian besar. Ada orang yang justru merasa damai dalam lingkaran kecil tetapi tulus. Yang penting bukan seberapa banyak orang di sekitar, melainkan apakah kalian merasa aman menjadi diri sendiri di dekat mereka. Satu percakapan yang jujur sering lebih bermakna daripada 100 obrolan kosong. Satu hubungan yang tulus bisa terasa lebih menenangkan daripada perhatian dari banyak orang yang sebenarnya tidak benar-benar mengenal diri kalian. Ada kalanya seseorang perlu berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur kepada dirinya sendiri. Apakah selama ini hidup dijalani karena benar-benar ingin, atau hanya karena takut tertinggal dari orang lain? Banyak kesepian lahir dari kehidupan yang terlalu dipenuhi tuntutan sosial. Orang terus mengejar standar yang bahkan belum tentu diinginkan hatinya sendiri.
Mereka memaksakan diri untuk terlihat sukses, terlihat bahagia, terlihat sibuk, atau terlihat dicintai. Padahal semakin jauh seseorang hidup demi penilaian orang lain, semakin besar kemungkinan dirinya merasa kosong di dalam. Kesepian juga sering membuat seseorang lebih sensitif terhadap penolakan. Hal kecil bisa terasa sangat menyakitkan. Pesan yang tidak dibalas, ajakan yang ditolak, atau perubahan sikap kecil dari orang lain bisa memicu pikiran berlebihan. Ini terjadi karena hati yang kesepian biasanya haus kepastian emosional. Ketika perhatian sedikit saja berkurang, muncul ketakutan bahwa diri tidak penting bagi siapapun. Padahal tidak semua jarak berarti penolakan. Kadang orang lain juga sedang sibuk menghadapi hidupnya sendiri. Salah satu langkah penting menghadapi rasa asing adalah berhenti memusuhi emosi sendiri. Banyak orang terlalu keras pada dirinya ketika merasa sedih atau kesepian. Mereka ingin cepat-cepat sembuh, cepat-cepat kuat, cepat-cepat kembali normal. Padahal emosi tidak bekerja seperti tombol yang bisa dimatikan sesuka hati. Perasaan perlu dipahami, bukan ditekan terus-menerus. Ketika kalian mulai mengizinkan diri merasakan apa yang memang dirasakan, hati perlahan menjadi lebih ringan. Bukan karena masalah langsung hilang, tetapi karena tidak lagi terus berperang dengan diri sendiri. Kadang manusia juga perlu menerima bahwa tidak semua orang akan benar-benar memahami dirinya sepenuhnya. Bahkan dalam hubungan paling dekat sekalipun, selalu ada bagian diri yang tetap sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dan itu normal. Tidak ada manusia yang bisa sepenuhnya masuk ke dalam isi hati orang lain. Tetapi meskipun tidak ada yang memahami seluruh diri kalian, tetap ada kemungkinan menemukan orang-orang yang mau mencoba mengerti dengan tulus. Perbedaan antara didengar dan benar-benar dipahami memang besar. Tetapi hubungan yang sehat selalu dimulai dari usaha untuk saling mengerti, bukan tuntutan untuk sempurna. Ada kekuatan besar dalam menerima bahwa menjadi asing kadang memang bagian dari perjalanan hidup. Tidak semua fase akan terasa cocok dan nyaman. Ada masa ketika kalian merasa tidak punya tempat, tidak tahu arah, dan tidak yakin dengan diri sendiri. Tetapi fase seperti itu bukan akhir dari segalanya. Seringkali justru di tengah rasa asing itulah seseorang mulai membangun identitasnya sendiri. Ketika tidak lagi terlalu sibuk mengikuti arus, kalian mulai mendengar suara hati sendiri. Proses itu memang sunyi, tetapi bukan berarti sia-sia. Banyak orang menemukan versi terbaik dirinya justru setelah melewati periode kesepian panjang. Mereka belajar membedakan mana hubungan yang tulus dan mana yang hanya kebiasaan. Mereka belajar menikmati waktu sendiri tanpa merasa gagal. Mereka belajar bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh seberapa ramai hidup terlihat. Dan yang paling penting, mereka belajar bahwa menjadi manusia tidak berarti harus selalu kuat setiap saat. Ada hari ketika hati terasa penuh semangat. Ada hari ketika semuanya terasa berat. Keduanya sama-sama normal. Pada akhirnya, menghadapi kesepian di tengah keramaian bukan tentang menghilangkan semua rasa sepi selamanya. Itu lebih tentang belajar hidup berdampingan dengan perasaan tersebut tanpa membiarkannya menghancurkan diri. Kesepian bukan bukti bahwa kalian gagal sebagai manusia. Kadang itu hanya tanda bahwa hati sedang mencari sesuatu yang lebih nyata, lebih tulus, dan lebih bermakna daripada sekedar keramaian sesaat. Dan selama masih mau memahami diri sendiri sedikit demi sedikit, rasa asing itu tidak akan selamanya terasa menakutkan.